Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan akun YouTube Yojo Rival, dan hari ini kita akan melaksanakan salah satu segmen yang memang ada di akun ini, yakni berpendapat. Berpendapat dalam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya sih untuk memaafkan diri sendiri. Kenapa segmen ini penting? Karena segmen ini adalah hal-hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Kak, bagaimana caranya untuk melangkah ke depan, bagaimana caranya untuk memulai sesuatu, bagaimana caranya untuk memikirkan ide-ide baru, dan bagaimana caranya agar segala harapan dan tindakan itu bisa dicapai. Teman-teman, kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang tidak memaafkan masa lalu, terlalu mengungkit-ungkit sesuatu hal yang terjadi pada masa lalu, yakni pokoknya kita salah memilih dalam hal pekerjaan. Banyak ada dua pekerjaan, kita diperhadapkan pada dua pekerjaan dan kita memilih salah satu pekerjaan itu, dan ternyata di salah satu pekerjaan itu kita di PHK dan kita menyesali kenapa saya tidak memilih pekerjaan yang satu ini, kenapa hanya memilih pekerjaan yang satu ini. Sama ketika kita memutuskan seorang pasangan atau kasih kita, dan ketika saat ini kita melihat bahwa sekarang dia lebih bahagia daripada kita, dan kita berpikir bahwa kenapa saya putuskan hal itu, kenapa saya putuskan dia, kenapa saya lepaskan dia, lalu coba kalau saat ini saya berada dengan dia, coba kalau hari ini saya jadian dan dia, tentu kami sudah bahagia dan lain sebagainya. Bahkan ketika melihat orang itu bahagia, orang yang kita sayang itu bahagia dan orang lain, kita merasa ada yang berbeda, ada yang lain, dan perasaan yang tidak baik tentu. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak bisa melangkah maju, yakni terlalu membawa kesalahan terjadi pada masa lalu, bahkan terlalu mengeluh-elukan masa lalu dan tidak melihat lagi masa depan yang terjadi saat ini. Pada akhirnya justru itu yang kemudian mengkotakkan kita. Teman-teman, hidup banyak sekali. Jangan gunakan hidup yang sekali ini hanya untuk menyesali kesalahan di masa lalu. Teruslah melangkah. Mari berpikir ke depan dan tidak usah terlalu menyulitkan diri sendiri dengan sesuatu hal yang di masa lalu. Masa lalu tidak bisa terulang lagi. Saat ini yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat ke depan. Kita juga sering membandingkan diri dengan orang lain. Contoh, kita berpikir bahwa kita berteman dengan salah satu teman, dan kemudian teman itu saat ini kita melihat lebih sukses dibanding kita. Pada akhirnya kita membandingkan diri orang lain. Coba kalau saya seperti dia, coba kalau saya seperti dia dulu, coba kalau saya seperti ini dulu, coba kalau saya, dan kemudian kita menjudge diri sendiri. Saya orang gagal, saya orang salah, saya tidak akan sukses, saya tidak akan begini. Nah, ini salah satu penghambat kita, karena kita terlalu membandingkan diri orang lain. Luar biasa kalau saya jadi bemong, saya akan berbagi juga. Luar biasa kalau saya jadi yang les, saya akan membuat lagu. Luar biasa ketika saya menjadi Taki Malik, saya akan menghafal Quran dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Pencapaian orang lain kita hadapkan dengan pencapaian sendiri. Pencapaian orang lain kita hadapkan dengan pencapaian diri sendiri. Ukurannya orang lain, bukan ukuran kita diri sendiri. Sehingga dalam prosesnya kita akan menjudge diri sendiri. Saya salah, saya gagal, dan lain sebagainya. Bandingkanlah dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Apakah hal-hal positif yang kemarin kau lakukan lebih lagi saat ini? Seharusnya lebih, agar kemudian kita mengalami pencapaian hidup dengan orang lain. Kalau kita kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain, pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang melebih-lebihkan orang lain dibanding diri sendiri. Kita harus yakin bahwa tiap-tiap orang beda perjalanannya, tiap-tiap orang beda cara mencapai tujuan. Hari ini kita mungkin saat ini seperti ini, jatuh dan lain sebagainya. Bisa jadi hari esok kita akan lebih baik dari orang lain, kita akan mungkin lebih maju dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri yang kemarin, dari diri kita sendiri yang sebelumnya. Harusnya yang harus menjadi perbandingan adalah kita yang kemarin, kita hari ini. Kalau kita hari ini lebih baik dari kita yang kemarin, adalah kita orang-orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini kita justru lebih buruk dari orang yang kemarin, ada sesuatu hal yang salah dari diri kita. Dan berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah saatnya sudah melihat potensi diri sendiri. Saatnya melihat kelebihan diri sendiri, bukan kelebihan orang lain, bukan kelebihan potensi orang lain, tapi lihatlah kelebihan. Apa yang bisa kau lakukan, apa yang bisa kau lakukan dengan cepat, apa yang kau bisa lakukan dengan luar biasa, apa yang kira-kira yang kau lakukan ketika kau melakukan, kau senang melakukan. Apa yang kau lakukan ketika kau melakukan, kau rasa kau lebih baik daripada orang lain, maka kejarlah tujuan itu. Mungkin tanpa disadari itu
itu adalah passion. Banyak orang mengatakan bahwa ketika kita bekerja sesuai passion, kita akan merasakan bahagia karena kita bekerja sesuai apa yang kita inginkan, bukan sesuai tekanan dan apapun yang orang lain lakukan. Tapi kita melakukan sesuatu hal yang kita senangi, dan sesuatu hal yang kita senangi ketika kita lakukan itu, dan apalagi dibayar, itu akan memberikan efek positif bagi pemikiran kita dan diri kita. Kita tidak akan mengalami tekanan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang membuat kita stres, tapi kita akan menyenangi perubahan-perubahan setiap hari, pengembangan diri sendiri setiap hari. Saat ini lihatlah potensi diri, apa yang bisa kau lakukan. Oh, saya ini dan sebagainya, tidak usah lah, itu hal yang lain yang perlu kita tinggal jauh-jauh. Saat ini kenali dirimu, apa potensimu, dan lakukan yang terbaik dengan potensimu itu. Teman-teman, kalau diibaratkan sumur, kita adalah sumur yang kemudian mengalirkan air. Selama ini mungkin kita terlalu banyak meminum air dari sumur orang lain, padahal kita punya sumur sendiri yang harus kita bersihkan, kita gali potensinya, kemudian sumur itu kita jernihkan. Kemudian jika sumur itu sudah banyak airnya, maka sudah saatnya juga kita mengalami atau berbagi sumur itu atau air itu ke orang lain. Karena hal yang paling penting adalah menggali potensi diri sendiri. Sekarang harus merenung apa kira-kira potensi yang bisa kembangkan, yang bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, yang bisa bagi untuk orang lain. Saya yakin tiap manusia di dunia ini diciptakan punya potensi yang lain, potensi yang berbeda, sehingga potensi-potensi itu sudah seharusnya diberikan atau dimanfaatkan untuk diri sendiri dahulu, kemudian potensi itu diberikan untuk orang lain. Dan jangan pernah kejar potensi, karena apa yang kau lakukan belum tentu orang lain bisa lakukan, dan apa yang orang lain bisa lakukan belum tentu juga kau bisa lakukan. Sehingga yang kau rasa yang bisa kau lakukan, lakukanlah dengan bahagia tentunya, dan tanpa berpikir melebihkan dan selalu berorientasi pada uang, karena ini akan menjadi penghambat. Ketika kau melakukan sesuatu, kau selalu berpikir bahwa harus dibayar, harus ada uang, harus ini, dan pada akhirnya potensimu tidak tergali. Kau hanya melakukan apa yang menjadi tuntutan orang lain, apa yang kemudian menghasilkan uang. Padahal yang paling penting kau mendalami dirimu sendiri dan menggali potensi yang ada dalam dirimu sendiri. Dan ketika potensi itu sudah kau gali dan itu sudah kau lakukan, tentu uang benar. Saya pernah mendengarkan satu cerita tentang bahwa kita itu bukan mengejar uang, tapi uang yang mengajar kita. Artinya kita harus menggali potensi kita. Kalau diibaratkan lampu, kita adalah lampu yang sangat besar, lampu yang cahayanya dapat mengundang binatang-binatang kecil. Binatang-binatang kecil inilah uang. Ketika cahaya lampumu semakin berbicara terang, menyala dengan baik, maka dengan sendirinya uang itu akan datang, atau binatang-binatang kecil itu akan datang dan merapat dan memberi. Dan pada akhirnya kau akan dikejar-kejar uang. Tingkatkan nilai dirimu sehingga uang yang mengejar kau, bukan malah sebaliknya kau yang mengejar uang. Karena apabila kau mengejar uang, bisa jadi hidupmu akan kacau karena tujuan uang. Jadi teman-teman, saatnya terima kekurangan dirimu, maafkan segala kesalahanmu di masa lalu, dan yang paling penting syukuri apa yang ada di dirimu saat ini. Gali potensimu dan jangan biarkan uang menjadi tuanmu, tapi uang jadikan budak. Teman-teman, yang paling penting dari cerita ini adalah saatnya mulai menatap masa depan, mulai memperbaiki kekurangan diri, mulai memperbaiki apapun yang ingin kulakukan ke depan. Sudah tinggalkan apa yang terjadi di masa lalu, maafkan apa yang terjadi di masa lalu. Yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Kita harus melihat masa depan dan mulai menatanya. Semoga dengan begitu hidup yang kau harapkan akan bisa berubah dengan sendirinya. Karena tidak selamanya ukuran kebahagiaan adalah uang, tapi uang termasuk faktor penentu kebahagiaan itu sendiri. Olehnya teman-teman, mari kita berbuat untuk lebih tanpa memperbaiki apapun yang ada yang akan kita lakukan ke depannya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Bukan berarti video ini penuh dengan kebenaran, dan bukan berarti video ini tidak bisa dikritisi. Silakan teman-teman kritisi, silakan komen di bawah atau berikan ide-ide apa lagi yang kita lakukan. Dan video berpendapat kali ini kita membahas tentang memaafkan diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Yojo Rifat, terus berbagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.